Halo anak-anak semua, di video ini Ibu akan melanjutkan menjelaskan mengenai uraian atau bagaimana gambaran pengoperasian atau menu-menu apa saja yang ada pada sistem Syskudes tersebut. Perlu Ibu sampaikan bahwa aplikasi Syskudes ini merupakan aplikasi yang memang dibuat oleh pemerintah, termasuk juga untuk yang kita gunakan pembelajaran nanti merupakan aplikasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Jadi untuk tahun anggaran yang sudah disetting di aplikasi yang nanti kita gunakan juga sudah disetting untuk tahun 2019 saja. Jadi untuk latihan nanti mungkin kita tidak bisa menggunakan soal atau kasus-kasus lain di tahun anggaran 2019 seperti itu. Nah, aplikasi Syskudes yang kita gunakan itu namanya aplikasi versi 02 ya. Baik anak-anak, seperti penjelasan Ibu pada video yang sebelumnya bahwa aplikasi Syskudes ini mulai digunakan dari tahap perencanaan. Nah, di sini di tahap perencanaan atau bisa dikatakan perencanaan dan penganggaran, apa saja yang perlu diinput? Yang pertama adalah data umum desa. Setelah data umum desa diinput, kita harus menginput penganggaran atau APBDes yang terdiri dari 5 submenu, yaitu kegiatan, pendapatan, belanja, pembiayaan 1 dan pembiayaan 2. Selain menginput data umum desa dan penganggaran, juga ada menu yang namanya penganggaran kas, terdiri dari pendapatan dan belanja. Dan nanti ketika kita mulai menginput menu-menu ini di aplikasi Syskudes, kita di sana akan berperan sebagai operator desa. Jadi nanti kita akan masuk menggunakan username dan password sebagai operator desa. Kemudian setelah input data awal, perencanaan dan penganggaran sudah selesai, maka operator desa nantinya harus log out dulu. Untuk apa? Karena apa yang kita input dalam perencanaan tersebut harus diajukan kepada admin kabupaten untuk dilakukan posting data anggaran namanya. Kemudian data tersebut akan diajukan dan kemudian disahkan oleh bupati. Selanjutnya pada bagian penatausahaan ya, selain perencanaan, aplikasi Syskudes ini kemudian digunakan lagi pada tahap yang berikutnya, yaitu tahap penatausahaan. Yang menu yang pertama yang ada pada bagian penatausahaan ini adalah persiapan penatausahaan. Di antaranya yang pertama kita login dengan menggunakan username dan password yang sudah disiapkan, nanti Ibu akan berikan. Kemudian menginput rekening bank desa. Kemudian yang kedua ada penatausahaan. Di antaranya ada 5 menu yang digunakan, yaitu penerimaan desa, SPP kegiatan, pencairan SPP, SPJ kegiatan, dan yang kelima penyetoran pajak. Ya, jadi ada 5 menu yang ada pada bagian penatausahaan. Yang pertama, penerimaan desa. Penerimaan desa terdiri dari beberapa submenu, yaitu yang pertama
penerimaan tunai. Ini contohnya penerimaan tunai di desa itu seperti penerimaan retribusi. Nanti dicatat di submenu penerimaan tunai. Kemudian penerimaan bank, misalnya penerimaan dana APBN, pajak, dan sebagainya. Kemudian submenu penyetoran, misalnya penyetoran uang ke bank, karena bendahara desa atau kaur keuangan itu kan tidak boleh pegang uang terlalu banyak ya, paling pegang sebesar berupa kas kecil saja yang jumlahnya tidak terlalu besar. Jadi nanti penyetoran uang ke bank itu nanti menggunakan submenu penyetoran ini. Kemudian menu yang kedua adalah SPP kegiatan. SPP kegiatan ini, SPP singkatan dari surat permintaan pembayaran. Terdiri dari submenu SPP panjar kegiatan. Contohnya misalnya PPTK atau pejabat pelaksana teknis kegiatan meminta kasbon misalnya untuk sebuah kegiatan. Kemudian dari kegiatan yang dilaksanakan tersebut dibuatkan sebuah pertanggungjawaban atau SPJ. Kemudian submenu yang kedua ada SPP definitif. SPP definitif ini misalnya suatu kegiatan itu sudah dilaksanakan dan ada buktinya, bukti transaksinya tinggal diinput dalam aplikasi. Atau contoh yang lain misalnya kepala desa membeli suatu barang misalnya untuk keperluan kantor dengan uang pribadi. Kemudian si kepala desa ini meminta penggantian uang kepada bendahara desa, itu menggunakan SPP definitif. Kemudian SPP pembiayaan. SPP pembiayaan ini digunakan nanti untuk kegiatan yang sifatnya di luar kegiatan utama, misalnya untuk investasi dalam saham misalnya, atau investasi dalam badan usaha lainnya. Kemudian yang ketiga, menu pencairan SPP, yaitu menu untuk menginput pencairan dana dari bank. Yang keempat, SPJ kegiatan, terdiri dari SPJ panjar kegiatan dan sisa panjar. SPJ panjar kegiatan ini untuk menginput panjar kegiatan, sedangkan sisa panjar ini menginput kalau ada sisa uang panjar. Kemudian yang kelima, penyetoran pajak. Nah, dalam SPP kegiatan biasanya ada pajak, sehingga bendahara desa akan melakukan pemotongan pajak, kemudian disetor ke kas negara dan diinput dalam Siskudes pada menu penyetoran pajak. Nah, kemudian yang berikutnya ada tambahan ya untuk menginput penyesuaian. Jika ada data penyesuaian maka juga perlu diinput dalam aplikasi Siskudes. Baik, Ibu lanjutkan ke bagian yang ketiga atau terakhir dalam penggunaan aplikasi Siskudes ini, yaitu dalam tahap pelaporan. Nah, ada beberapa menu atau output yang dapat dihasilkan dari Siskudes ini, yang nantinya akan dari laporan-laporan ini kemudian diserahkan kepada kepala desa dan sekretaris desa yang akan sebagai penanggung jawab di sana, seperti itu. Kemudian ada beberapa kode sumber dana atau istilah yang digunakan dalam aplikasi Siskudes. Seperti yang anak-anak bisa baca, anak-anak juga bisa lihat nanti di materi yang Ibu berikan.